Selamat siang Bu Ruth. Selamat siang Pak Wayono. Apa kabar? Sehat Pak, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Ruth ya atas undangannya. Bu Ruth, seperti yang sudah Ibu sampaikan beberapa hari yang lalu, bahwa Bu Ruth hari ini akan melaksanakan praktek coaching ya dengan Bu Dina. Dan terima kasih Bu Ruth sudah meminta saya untuk menjadi supervisor dalam proses coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Namun sebelum proses coaching yang akan Ibu lakukan, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Ruth terkait dengan proses coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Baik, Bu Ruth, sebelumnya Ibu juga sudah mengetahui indikator-indikator apa sajakah yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching. Namun untuk mengingat kembali apa saja indikator dalam proses coaching, izinkan saya untuk memperlihatkan rubrik ya, rubrik pelaksanaan coaching. Sebentar Bu ya, saya izin untuk share screen. Ya Pak, silakan Pak. Baik Bu, sebentar Bu. Saya buka dulu. Bagaimana Ibu Ruth, apakah terlihat? Ya, terlihat jelas Pak, sudah terlihat jelas. Baik, terima kasih Bu Ruth. Nah, inilah Bu Ruth, rubrik coaching dalam pelaksanaan proses coaching ya Bu Ruth. Di sini indikatornya ada mendengar aktif, kemudian ada pertanyaan berbobot, dan ada juga memberdayakan coaching. Nah, saya ingin bertanya kepada Bu Ruth, area pengembangan manakah yang akan Ibu lakukan nanti Bu Ruth? Oh iya ya Pak, dari 3 indikator dari coaching ini Pak, saya ingin meningkatkan indikator yang kedua, pertanyaan berbobot. Baik, pertanyaan yang berbobot ya Bu Ruth. Kalau saya boleh tahu Bu Ruth, untuk saat ini Bu Ruth, di sini ada nomor 1, 2, 3, dan 4 ya Bu Ruth. Posisi Ibu sekarang ada di posisi mana nih Bu? Menurut saya Pak, saya saat ini kalau dalam pertanyaan berbobot masih di posisi 2 Pak. Posisi 2, 1 atau 2 kali menggunakan pertanyaan terbuka tanpa kata kunci. Iya. Terima kasih Bu Ruth. Kemudian Bu Ruth, harapan Ibu ketika Ibu melakukan proses coaching nanti, Ibu inginnya ada di posisi mana Bu? Minimal posisi 3 lah Pak. 3 minimal. Iya. Ya, minimal 3, kalau bisa 4, begitu maksudnya Bu ya. Iya betul Pak. Minimal 3 berarti 1 sampai 2 kali menggunakan pertanyaan terbuka. Kunci ya Bu ya. Iya. Baik Bu Ruth, jika Ibu mengatakan nomor 3 tadi Bu Ruth, kira-kira indikator ketercapaian Ibu bisa sampai angka 3 ini bagaimana Bu? Menurut saya indikatornya kalau saya sudah bisa menangkap kata kunci dari coach saya dan saya bisa memberikan pertanyaan yang terbuka dan tidak mengambil asumsi saya sendiri, Pak. Oh begitu. Baik, terima kasih Bu Ruth. Setelah ini Bu Ruth, saya persilakan Bu Ruth untuk melakukan proses coaching ya dengan coach Ibu. Nanti proses coaching dengan coach Ibu, kita akan berdiskusi lagi ya Bu ya, masih di ruangan ini. Untuk itu Bu, mungkin langsung saja saya persilakan Ibu untuk melakukan coaching dengan coach Ibu. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Wahyono. Ibu Dina. Halo Bu, selamat siang. Selamat siang Ibu Dina, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Oh ya, syukurlah ya. Nampaknya hari ini cerah sekali ya, dan seperti yang sudah kita setujui sebelumnya, hari ini kita akan melaksanakan proses coaching ya Bu ya? Betul sekali Bu, coaching. Iya, proses coaching. Bu Dina, kira-kira sudah siap untuk melakukan percakapan kita hari ini? Insya Allah siap. Oke, terima kasih Bu Dina atas kesiapannya. Bu Dina, kira-kira ini Bu Dina waktu dalam proses pembelajaran, apakah ada masalah yang Ibu hadapi?
Kalau di masalah yang dihadapi ini banyak Bu, tapi ini yang paling mendasar, yang paling membuat saya menguras energi itu tentang penerapan pembelajaran diferensiasi di kelas saya, Bu. Oke, pembelajaran diferensiasi di kelas Bu Dina ya. Iya. Menurut Bu Dina, apa yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran diferensiasi di kelas Bu Dina? Kalau menurut saya, setelah saya melakukan pembelajaran diferensiasi, saya sudah mencoba untuk menerapkan melakukan diagnostik ya non-kognitif tentang untuk mengetahui gaya belajar siswa, dan saya sudah menyiapkan media pembelajaran sesuai dengan gaya belajar siswa, tapi ternyata masih kurang ini Bu, masih kurang tercover tentang pembelajaran diferensiasi ini. Iya, karena banyak ternyata anak-anak ini yang masih tidak fokus belajar, karena saya setelah saya data ini anak ini misalnya visual, setelah saya kasih materi, ternyata mereka ini tidak fokus juga, malah masih main-main juga, masih berkeliaran juga, mengganggu temannya begitu. Jadi saya bilang ini kayaknya kurang efektif juga pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan di kelas. Oh, begitu ya. Saya sangat mengapresiasi itu Bu, bagus sekali Bu sudah melaksanakan tes diagnostik seperti Ibu katakan tadi di kelas Ibu, sudah juga melakukan pembelajaran diferensiasi. Itu proses yang bagus itu Bu. Tapi seperti Ibu bilang tadi juga saya tangkap yang kurang efektif atau kurang mengcover. Iya. Ya. Menurut Ibu bagian mana yang atau yang belum tercover itu Bu? Kalau yang setelah saya fokus menganalisis yang tidak tercover ini, ternyata gaya belajar siswa ini tidak sesuai dengan hasil tes yang saya berikan. Sesuai dengan tes. Oke. Iya, ketika anak ini visual saya beri mereka misalnya video, ternyata mereka masih main-main. Kemudian yang saya lihat kayaknya ini yang hasil analisis tes diagnostik ini ternyata tidak valid juga gitu kan. Oh iya Bu ya. Gaya belajarnya itu tidak sama dengan hasil tes Ibu. Seperti tadi ada yang gaya visual, ternyata mereka tidak senang. Ya? Iya. Oh. Jadi bagaimana adakah usaha-usaha Ibu untuk memperbaiki ini supaya tercover Bu gaya belajarnya semuanya? Ada nggak usaha-usaha Ibu yang sudah Ibu lakukan? Ada, ternyata setelah saya lihat anak saya kan ngajar di SMK nih, Ibu sudah tahu nih kelas yang saya ajar, nih kebanyakan anak laki-laki. Ternyata anak ini kebanyakan lebih gaya belajarnya kinestetik. Ternyata iya, setelah saya lihat di hasil analisis di tes diagnostik dengan kenyataan di lapangan ternyata tidak sesuai. Jadi saya rasa kayaknya perlu tes ulang lagi nih tes diagnostiknya biar untuk mengetahui nih gaya belajar mereka yang benar gitu. Karena mungkin saya rasa tes diagnostik kemarin ini mungkin karena mode kertas, anak ini asal-asalan aja mengerjakannya atau hanya lihat teman gitu. Jadi tidak valid dan tidak fokus mereka menjawabnya gitu kan. Oh iya. Jadi menurut Ibu tesnya itu tidak valid. Jadi kalau tidak valid, apakah ada usaha lain Bu supaya Ibu bisa mendapatkan hasil yang valid untuk gaya belajar murid Ibu? Ada akhirnya ini saya konsultasi langsung kepada guru BK-nya. Nah, saya juga bertanya bagaimana ini tes untuk mengetahui minat siswa. Saya koordinasi dengan guru BK dan guru wali kelasnya, karena saya kan guru mapel ya Bu. Baru akhirnya saya menerapkan ini kayaknya kalau mode kertas ini anak tidak fokus dan belum dapat apa yang ditanyakan. Jadi saya gunakanlah aplikasi dengan menggunakan metode class point. Jadi apa yang ditanyakan itu saya sertakan juga image gambar. Jadi mereka bisa fokus. Oh mungkin ini yang dimaksud. Mungkin itu lebih bisa mendapatkan
memberikan hasil tes yang valid karena mereka menjawabnya itu tergantung durasi. Biasanya kalau mau di kertas kan tidak ada durasinya. Ini saya hanya kasih waktu 15 sampai 10 detik. Jadi mereka hanya fokus di sini, nggak bisa tanya kiri kanan gitu kan. Oh iya benar sekali. Berarti mereka memang harus terfokus ya Bu ya di kertasnya. Benar sekali. Adakah Bu rencana kapan Ibu mau menerapkan kelas poin yang Ibu sebutkan tadi? Rencana yang mau saya lakukan itu besok, Bu. Karena hari ini kan kita persiapan ya, Bu, persiapan untuk menghadapi MTQ ya hari ini kita. Jadi tadi di kelas saya memang ada kelas, tapi karena persiapan anak-anak banyak yang nari, persiapan juga untuk latihan marching band, ya makanya saya gunakan bukan besok, hari Seninnya, Senin depan ya saya akan lakukan tes diagnostik ini. Baru kita bisa mengetahui, karena nanti kan di kelas poin itu udah langsung ini anak ini auditory, visual, dan kinestetik gitu. Nanti langsung dari link itu mereka langsung dilinkkan ke media yang memang cocok untuk gaya belajar mereka, jadi lebih fokus gitu. Iya, berarti mencocokkan dengan link dengan tipe gaya belajar mereka. Belajarnya ya. Misalnya jawabannya banyak B, ini auditory, itu langsung di bawahnya itu ada link mengerjakan tugas belajarnya. Kalau auditory kan ini medianya auditory, kalau visual ini sudah ada, jadi lebih efektif kalau menurut saya seperti itu. Apalagi SMK kan boleh bawa HP juga kan Bu. Oh betul. Jadi lebih memudahkan ya Bu dengan menggunakan HP. Dan ya, juga lebih memudahkan dan juga mengurangi, bisa untuk mengalihkan mereka dari gadget, dari permainan-permainan kayak Mobile Legends, Free Fire gitu kan. Kalau seperti itu kan kayak permainan juga menggunakan kelas poin. Iya. Dengan menggunakan permainan kita harapkan anak-anak bisa menjawab ya Bu ya, dan mendapatkan hasil gaya belajar yang lebih valid. Ya, Bu, untuk mendapatkan hasil yang lebih valid itu menurut Ibu adakah dukungan yang diperlukan Bu untuk melaksanakan tes dengan menggunakan gadget itu? Ya, dukungan. Karena sekarang ini di SMK kan sudah diadakan peraturan siswa tidak boleh memegang HP sebetulnya. Ini kan karena saya mengajar kelas 11, jadi saya koordinasi dengan wali kelas. Jadi pada saat pembelajaran saya, anak diberikan HP, kemudian berkoordinasi juga dengan kepala sekolah, guru BK. Saya membagikan model-model soal saya ketika guru BK meng-ACC, ya saya baru aplikasikan. Dan juga butuh juga sarana infokus, wifi, dukungan internet juga. Dan anak-anak juga harus menyediakan internet juga ya, paket data di HP mereka masing-masing gitu. Ya benar sekali, memang memerlukan kayak dukungan sarana prasarana seperti jaringan internet seperti tadi yang dikatakan ya. Nah setelah pelaksanaan ini apa indikatornya kalau hasil tes ini sudah berhasil Bu? Kalau hasil tes ini berhasil, ini akan saya jadikan salah satu praktik baik saya dalam pembelajaran. Dan saya juga udah ready minta bantuan juga dengan rekan guru yang memang free pada hari itu. Saya juga menggunakan tripod untuk memvideokan. Nanti setelah ini berhasil, saya upload di PMM sebagai aksi nyata, dan juga nanti akan saya diseminasikan dan sosialisasikan kepada rekan sejawat di sekolah. Gitu. Wah, bagus sekali itu Bu, menambah koleksi aksi nyata Ibu di PMM. Ya, benar. Itu berhasil Ibu terapkannya Bu. Baiklah Bu Dina, sesi coaching kita hari ini sungguh menarik ya Bu, dengan permasalahan penerapan diferensiasi di kelas Bu Dina. Bu Dina, adakah apa yang bisakah Ibu menyampaikan apa yang Ibu dapatkan dari sesi coaching kita hari ini? Setelah kita berdiskusi tadi ini, saya rasanya masih ngambang untuk memang benar-benar melakukan aksi nyata ini, kegiatan ini. Tapi setelah saya berdiskusi dengan Ibu mengorek
memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menimbulkan ya membangkitkan ide-ide kreatif pada diri saya. Akhirnya saya yakinlah untuk melakukan kegiatan ini, yang mana memang kita perlu melakukan sesuatu itu, jangan pikirkan apakah ini gagal. Dari mana kita tahu itu gagal kalau kita belum melakukannya sama sekali. Jadi saya usahakan semoga ini, minimal saya tidak berharap 100% berhasil, tapi setidaknya ada 30% kegiatan ini bisa mengcover kebutuhan siswa kita, kebutuhan belajar siswa kita gitu. Wah, bagus sekali semangatnya. Terima kasih Bu Dina. Saya tadi menangkap bahwa Ibu akan mengusahakan bahwa ini bisa berhasil di kelas Bu Dina. Saya juga berharap ini akan berhasil di kelas Bu Dina. Nanti Bu, setelah sesi ini dan setelah Ibu juga sudah menerapkan, kita boleh bertemu lagi untuk mengupdate. Kalau Ibu sudah siap, silakan menghubungi saya. Kapan kita akan mereview lagi sesi kita hari ini. Terima Siap, kasih, Bu Dina, sudah. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya ya untuk mengcoaching saya. Ya, benar Bu. Sama-sama ya Bu. Semoga berhasil pembelajaran diferensiasinya ya Bu ya. Semoga. Nah, ya, selamat siang Bu Dina. Selamat siang Bu. Saya permisi dulu ya Bu ya. Ya, silakan Bu Dina. Baik, Bu Ruth. Wah, luar biasa sekali Bu Ruth. Dari percakapan proses coaching yang Ibu lakukan tadi, ada diskusi yang hidup ya Bu ya. Ada pertanyaan yang berbobot, kemudian dijawab oleh coach, sehingga coach bisa menentukan sendiri solusinya. Tanpa Ibu memberikan solusi, tapi si coach rupanya bisa memberikan coaching sendirinya. Baik Bu Ruth, saya ingin bertanya nih sama Bu Ruth. Menurut Ibu, seperti apa barusan Ibu lakukan tadi? Apakah sudah sesuai dengan indikator ketercapaian yang Ibu inginkan ketika Ibu sampaikan di awal tadi, Bu? Menurut saya Pak Wahyono ini masih belum maksimal Bu Pak. Masih ada perlu perbaikan lagi. Gitu. Baik Ibu. Izin Bu, saya akan perlihatkan dulu share screen ya Bu ya, tentang indikator yang sudah kita perlihatkan di percakapan tadi. Nah, ini Ibu, tadi kan kita membahas tentang area pengembangan yang kita bicarakan di pra percakapan sebelum Ibu melakukan coaching dengan coach Ibu ya Bu ya. Tadi Ibu menyampaikan bahwa Ibu ingin berfokus pada pertanyaan berbobot, dan Ibu sudah menyatakan bahwa posisi Ibu tadi itu ada di posisi nomor 2, dan harapan Ibu setelah proses coaching Ibu bisa mencapai ke nomor 3 dan 4. Nah, izinkan saya Bu untuk menyampaikan hasil observasi saya mengenai proses coaching yang sudah Ibu lakukan. Nah, kalau saya lihat tadi Bu, sebenarnya Ibu sudah mampu di situ mengenali kata kunci dari kunci, sehingga Ibu bisa menanyakan pertanyaan yang berbobot sehingga si kunci itu bisa mengeksplor pengetahuan dan pengalamannya. Kemudian Ibu juga bisa mampu menanyakan rencana aksi yang dilakukan oleh coach. Nah, dari pertanyaan tersebut, coach itu mampu membuat komitmennya sendiri. Ya, membuat komitmennya apa-apa saja yang dilakukan pada proses selanjutnya begitu. Dan pertanyaan berbobot selanjutnya itu juga menyampaikan tanggung jawab atau komitmen pada si coach kapan untuk melakukan perubahan tersebut, dan itu juga dijawab oleh si coach, sehingga si coach bisa bertanggung jawab tentang apa yang akan dilakukan pada proses selanjutnya. Apakah Bu Urut bisa mendengar suara saya? Jelas Pak, jelas. Baik Ibu, saya teruskan ya Bu ya. Tadi saya sudah sampaikan, sebenarnya Ibu sudah mampu tadi mengenai si kunci, sehingga si kunci ini bisa mengeksplor. Ketika Ibu mengenai kata kunci tersebut, Ibu bisa menanyakan pertanyaan berbobot pada si kunci, sehingga si kunci ini bisa mengeksplor pengetahuan dan pengalamannya, dan membuat komitmen yang akan dilakukan pada waktu
yang akan datang. Di situ juga Ibu menanyakan pertanyaan yang berbobot, yang mana bisa merangsang si coach itu untuk bertanggung jawab terhadap komitmen yang akan dilakukan. Tadi Ibu sampaikan bahwa dalam proses coaching ini masih ada hal yang belum baik ya Bu ya. Kalau menurut Ibu tadi hal apa yang sudah baik dan apa yang belum baik? Menurut saya tadi saya kurang mampu memberikan pertanyaan panduan langkah demi langkah bagaimana coach saya melaksanakan tes secara online, Pak. Itu belum saya gali bagaimana langkah demi langkahnya. Apakah kira-kira nanti ada kendalanya? Itu belum saya tanyakan tadi, Pak. Maksudnya pertanyaan mendalam ya Bu ya, sehingga coach bisa menyampaikan secara rinci begitu maksud Ibu ya Bu ya. Baik Ibu, Iya, terima benar, kasih. Pak. Ya, harapan Ibu sebenarnya seperti apa Bu setelah proses percakapan kita ini Bu? Harapan saya bisa berlatih lagi dan membaca referensi ya Pak, supaya saya juga lebih pasti dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, pertanyaan-pertanyaan yang memberdayakan coach saya Pak. Baik, begitu. Berlatih menggunakan pertanyaan berbobot sehingga bisa memberdayakan coach Ibu ya. Kalau menurut Ibu sendiri nih, dari apa yang sudah Ibu lakukan tadi, jika saya kasih skala 1 sampai 10, kira-kira Ibu tuh sudah di ada posisi mana tuh Bu? Angka 1 sampai 10. Halo Bu Ruth. Nampaknya Bu Ruth lagi terkena jaringan ya. Bagaimana Bu Ruth? Iya Pak, terima kasih. Menurut saya sudah mulai melakukan perbaikan di level yang ketiga Pak. Saya sudah di tingkat yang ketiga sepertinya. Dari 1 sampai 10 ada di angka 3 Bu. Maaf, saya pikir 1 sampai 4 tadi Pak. 1 sampai 10 saya sudah sampai ke sekitar 8 lah Pak ya. 8, baik, saya setuju Bu ya. Harapan Ibu nih untuk ke depan, Pak, supaya bisa memberdayakan coach ini Bu. Ya, harapan saya Pak, saya bisa lebih fokus kepada kata kunci dari coach saya waktu saya melakukan coaching, sehingga ketika saya berkonsentrasi pada kata kuncinya itu saya bisa menggali lebih dalam lagi potensi-potensi coach saya Pak. Baik, terima kasih Ibu. Kalau saya boleh tahu Bu, untuk mengatasi hal tersebut, adakah rencana aksi yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat ini Bu? Ya, ada Pak. Saya akan menghubungi lagi coach saya dan meminta feedback dari beliau bahwa sesi coaching kemarin apakah saya sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, dan menurut dia apakah sesi itu sudah cukup memberikan pencerahan bagi masalahnya. Baik, berarti Ibu mau minta feedback atau minta pendapat dari coach Ibu, apakah proses coaching yang Ibu laksanakan sudah benar-benar baik begitu Bu ya? Iya benar. Seberapa yakin sih Bu, Ibu, baik Bu, terima kasih. Seberapa yakin sih Ibu bisa hal tersebut bisa memperbaiki masalah yang Ibu hadapi saat ini? Sepertinya saya cukup yakin, sudah yakin karena tadi dari sesi coaching coach saya sudah mulai mendapatkan pencerahan. Saya cukup yakin Pak. Baik, terima kasih Bu, yakin banget sekali Bu ya. Baik Bu, kira-kira kapan ya Bu ya Ibu akan melaksanakan proses coaching itu dengan coach Ibu?
Ya, saya akan langsung melaksanakan sesi yang selanjutnya. Saya menunggu dari coach saya selesai melaksanakan prakteknya itu, Pak. Praktek, dia akan melaksanakan ujian teks diagnostik dengan secara online. Ketika tadi sudah saya berikan konfirmasi ketika sudah selesai dan dia menginginkan sesi coaching yang kedua, maka boleh menghubungi saya. Jadi saya masih menunggu coach saya selesai, Pak. Oh baik, berarti masih menunggu rencana aksi dari coach Ibu ya. Baru nanti akan dilanjutkan dengan diskusi antara Ibu dengan coach Ibu. Dan setelah Benar. Ibu meminta kepada beliau untuk menilai Ibu, begitu Bu ya maksud Ibu, untuk Iya. mengetahui tercapaian proses coaching Ibu. Baik Benar, Ibu, benar. terima kasih Bu Ruth yang sudah melaksanakan proses coachingnya. Sedikit Ruth, dari percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang bisa Ibu simpulkan, Bu? Saya bisa menyimpulkan bahwa saya sedikit ada melakukan perbaikan dalam indikator coaching yang memberikan pertanyaan berbobot. Saya sudah berlatih dan ada perbaikan gitu, Pak. Karena sesi coaching ini juga sudah tadi Bapak Pandu juga, terima kasih, dan saya ada perbaikan, Pak. Baik, ada perbaikan ya. Nah, baik, terima kasih Bu Ruth yang sudah menyampaikan proses coachingnya. Kita akan kembali, boleh Bu, nanti kita akan diskusi lagi Bu setelah Ibu melangsungkan percakapan dengan coach Ibu. Ya, pasti Bisa ya, Pak, Bu? saya akan hubungi Bapak ya Pak. Halo Pak Wahyono. Ya, baik Bu Ruth, nanti secepatnya kabarin saja saya Bu ya, bisa telepon atau WA kapan saja Ibu membutuhkan untuk percakapan dengan saya lagi, saya akan bersedia Bu. Terima kasih Bu Ruth yang sudah diskusi pada hari ini. Kita berjumpa lagi nanti setelah Ibu melangsungkan proses coaching bersama coach Ibu ya. Terima kasih Bu Ruth. Selamat siang Bu Ruth. Selamat siang Pak, terima kasih juga. Sampai jumpa di sesi berikutnya Pak. Sama-sama.